Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk kelas 7 semester 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi awal semester 2, yaitu tentang perbandingan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Kira-kira apa ya itu ya perbandingan senilai? Selanjutnya kita langsung ke materinya. Check this out. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Ini kita lanjutkan materi sebelumnya ya anak-anak ya. Apa itu perbandingan senilai? Kita lanjutkan. Ada suatu ilustrasi seperti ini. Pada saat para nelayan kembali dari mencari ikan di laut, maka para nelayan dapat menjual ikan tangkapannya di pasar ikan. Semakin banyak ikan yang mereka peroleh, maka uang yang mereka peroleh semakin banyak. Tentu kalau ikan yang didapatkan sedikit, maka uang yang didapatkan juga sedikit. Ini ilustrasi untuk perbandingan senilai. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan senilai, kita ingat kembali pelajaran pecahan. Nah, misal ada pecahan 2/4. Ini kalau kita sederhanakan akan menjadi berapa anak-anak? Ya, 1/2 atau setengah. Kemudian ada pecahan lagi yang lain 3/6. Kalau kita sederhanakan hasilnya jadi 1/2 atau setengah juga. Maka 2/4 dan 3/6 ini nilainya sama atau tidak anak-anak semua? Ya, tentu sama. Karena kalau kita sederhanakan hasilnya sama, yaitu 1/2. Nah, misalnya sekarang ada masalah seperti ini. Pak Sakti berencana mengadakan acara tasyakuran karena ia memiliki kapal baru, sehingga dapat melaut lagi. Dalam acara tersebut, ia ingin menghidangkan ikan bakar. Diperkirakan ikan yang dibutuhkan adalah 10 kilo untuk menjamu 50 orang. Pertanyaannya A, ikan yang dibutuhkan untuk menjamu 5 orang adalah berapa kilo? Kalau 10 kilo itu untuk 50 orang, kalau 5 orang itu nanti butuh berapa kilo? Kemudian yang B, jika tamu yang datang adalah 70 orang, ikan yang dibutuhkan adalah berapa kilo? Kalau 5 orang itu berapa kilo, kalau 70 orang nanti berapa kilo yang dibutuhkan. Kemudian, jika ikan yang tersedia adalah 8 kilo, jumlah tamu yang dapat jamuan adalah berapa orang. Nah, ini adalah salah satu contoh masalah dalam perbandingan senilai. Kita bahas bersama-sama yuk. Diketahui 10 ikan itu untuk menjamu 50 orang. Kalian ditanyakan, A, ikan dibutuhkan untuk menjamu 15 orang. B, jika tamu yang datang adalah 70 orang, ikan yang dibutuhkan berapa kilo? Yang C, jika ikan yang tersedia adalah 8 kilo, jumlah tamu yang mendapat jamuan ada berapa orang? Yuk kita bahas bersama-sama. Sepuluh kilo itu untuk 50 orang. Maka 1 kilo ikan itu untuk berapa orang anak-anak? Tinggal kita bagi. 50 dibagi 10. Nah, jadi 1 kilo itu untuk 5 orang. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Kemudian, jika tamu yang diundang adalah 15 orang, maka ikan yang dibutuhkan adalah, tinggal kita bagi. 15 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena 1 kilo ikan tadi untuk 5 orang. Jadi yang kita butuhkan adalah
untuk 15 orang adalah 3 kilo ikan. Jika yang datang adalah 70 orang, maka ikan yang dibutuhkan adalah sama. Pertama, kita bagi dulu 70 dibagi 5, karena 5 orang tadi 1 kilo ikan itu adalah untuk 5 orang. Nah, ketemunya adalah 14 kilo untuk 70 orang. Kemudian, jika ikannya tersedia 8 kilo, jumlah tamu yang mendapat jamuan adalah, tinggal kita kali sekarang. 8 kilo dikali 5, karena 1 kilo adalah untuk 5 orang. Nah, jadi kalau 8 kilo itu untuk 40 orang. Nah, kemudian data tadi disajikan dalam tabel sebagai berikut. Ikan 1 kilo, tamunya adalah 5. Jadi kita tulis 1,5. Dan yang kedua, 15 orang, maka akan jadi 3 kilo. Kita tulis 3,15. Kemudian 8 kilo untuk 40 orang, kita tulis 8,40. Kemudian 70 orang itu adalah untuk 14 kilo. Jadi 14,70. Nah, kalau kita gambar dalam diagram Kartesius akan menjadi seperti ini. Nah, jika titik-titik pada diagram Kartesius saling dihubungkan, maka kurva yang terbentuk adalah berupa garis lurus. Ingat ya, grafik untuk perbandingan senilai adalah garis lurus. Ingat perbandingan 1, banyak ikan nomor 2 dengan banyak tamu nomor 2, yaitu 3 banding 15 atau 3/15. Kalau kita sederhanakan jadi 1/5. Kemudian perbandingan kedua, banyak ikan nomor 3 dan banyak tamu nomor 3. 8 dibanding 40. Kita sederhanakan jadi 1/5. Kemudian yang perbandingan 3, banyak ikan nomor 4 dan banyak tamu nomor 4. Jadi 10 banding 50. Kita sederhanakan jadi 1/5. Apakah perbandingan 1, 2, dan 3 dalam merupakan perbandingan senilai? Iya. Karena apa? Karena hasilnya sama semua jika disederhanakan, yaitu 1/5 semua. Makanya itu adalah termasuk perbandingan senilai. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, kita perhatikan ini. Tadi kita lanjutkan ya. Nah, kalau sekarang misalkan ikannya adalah A kilo, kemudian tamunya adalah B, maka kita dapatkan A, B. Kemudian jika ikannya itu C kilo dan orangnya itu D, banyaknya tamu itu D, maka hasilnya kita jadi C, D. Apakah A banding B senilai dengan C banding D? Jawabannya iya, karena sesuai dengan urutan yang di atas tadi. Kemudian, apakah A kali D senilai dengan B kali C? Iya, karena kalau kita kalikan hasilnya sama. Jadi, A banding B, A kita banding B atau A per B sama dengan C banding D atau C per D. Maka, akan hasilnya kita kali silang. A dikali D, kita kali silang ya. A kali D sama dengan B kali C, kita kali silang. Kesimpulannya, semakin bertambah banyak tamu, maka semakin bertambah ikan yang dibutuhkan untuk menjamu para tamu itu. Dan sebaliknya, jika semakin sedikit tamu, maka ikan yang dibutuhkan adalah semakin sedikit. Semua perbandingan dapat disimpulkan bahwa merupakan perbandingan senilai dengan nilai ya semuanya sama, A per B. Kalau tadi di contoh soal tadi, di ikan tadi adalah 1/5. Ingat ya. Jika ditarik kurva yang melalui pasangan titik perbandingan tadi, maka kurva tersebut berupa garis lurus. Ingat kalau garis lurus itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Definisi. Untuk A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif atau ukuran objek-objek A banding B senilai dengan C banding D. Jika dan hanya jika A banding B sama dengan C banding D, maka kita kali silang. A kali D sama dengan B kali C. Contoh soal.
sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 360 km? Penyelesaiannya, pertama kita tulis buat tabel kayak gini dulu. Jarak dalam bentuk kilo itu 120 km, membutuhkan bahan bakar bensin itu 15 liter. Kemudian kalau jaraknya 360, berapa kilo, berapa liter yang dibutuhkan? Nah, kita selesaikan ini. Kita bandingkan. 120 dibanding 360 sama dengan 15 dibanding X. Nah, kemudian untuk mencari X-nya itu kita kali silang. 360 dikali 15. Kita kali silang. 360 dikali 15 dibagi dengan 120. Nah, 360 kali 15 itu hasilnya adalah 5.400, kemudian dibagi 120, hasilnya 45 liter. Jadi, mobil tersebut untuk menempuh 360 km membutuhkan 45 liter bahan bakar. Ingat, kalau perbandingan senilai itu, untuk mencari salah satu besarannya kita kali silang yang diketahui. Dengan yang diketahui 360 dikali dengan 15, kemudian dibagi dengan besaran yang lain yang diketahuinya. Sampai sini paham ya anak-anak semua ya? Oke. Nah, gimana anak-anak semuanya? Cukup menarik kan materinya untuk kali ini? Semoga kalian paham semua, bisa semua, dan mengerti tentang materi perbandingan. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.